Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pusja Talks dari Pusja pada season kelima atau episode kelima dengan bisa memperkenalkan diri Bapak. Dengan saya dengan saya Muhammad Najwa Rabani dan Saya Sutikno. Sudikna ya dan Bapak Sudikna. Nina Aziza. Ya, jadi dengan Bapak Sudikna dan Ibu Aziza. Ya. Di sini kita akan membahas bagaimana kegiatan yang ada di MI Al Hidayah Dawan ini. Buat sebelumnya izin bertanya Bu, buat MI di Dawan ini itu kegiatan biasanya ngapain Bu? Kayak misal masuknya sampai jam berapa atau hari-hari apa aja gitu? Kegiatan efektifnya gitu Pak. Biasanya sebelum jam pembelajaran pagi anak-anak jam 7 doa bersama, membaca surat-surat pendek mulai dari surat yang pendek pokoknya. Kemudian selesai itu langsung ke ruangan Kelas. tempat istighosa. Anak-anak kita biasakan membaca Yasin, dilanjutkan dengan sholawat burda. Nah, itu setelah selesai itu langsung masuk kelas masing-masing jam pembelajaran. Gitu. Kalau boleh tahu buat istighosahnya itu anak TK sama M-nya Pak semuanya. Sementara ini masih anak MI dulu. Oh ya, berarti kalau boleh tahu anak TK-nya masuknya sama atau enggak Pak buat sama anak M-nya? Kalau anak TK-nya ya masuk di ruang TK sendiri. Di sana juga ada kegiatan istighosa tapi seminggu sekali bersama orang tuanya gitu. Ya ya. Kemudian biasanya kalau kayak anak-anak kalau misal ada kegiatan lomba atau apa itu biasanya aktif dalam kegiatan lomba apa saja Pak misalnya? Nah, biasanya menjelang porseni kan setiap 2 tahun sekali di KKM Ponjong Sumo itu mengadakan porseni. Itu kemudian di dalam porseni itu ajang apa saja yang bisa kita ambil ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, di sini setiap tahun tuh pasti menang dapat juara. Nah, pertama dari apa? Catur itu. Kemudian kemarin juga pidato, ada pentas seni menyanyi dan sebagainya seperti itu. Berarti kayak bakatnya alhamdulillah banyak ya Pak buat anaknya sendiri. Iya. Ya. Sama mau tanya soal itu Pak. Soal kan kemarin itu ada mendongeng buat anak TK-nya. Ya. Itu menurut pendapat Bapak apa itu bisa buat meningkatkan atau meluaskan literasi anak-anak Pak? Insya Allah dengan model dongeng seperti itu kan ini termasuk membuat anak-anak itu punya wawasan dengan cerita-cerita itu sehingga anak-anak kan itu mengembangkan wawasan anak saja. Ya, sama kayak biasanya kayak atau ada event bulanan Pak buat di sini kayak event buat lomba-lomba atau apa gitu. Sementara kalau bulanan nggak ada. Ya biasanya kalau bulan hari besar. Oh ya. Kayak mulitan gitu Pak. Ya, kalau mulitan kita adakan, memang kita penampakan Islam kita tetap ada. Itu sekarang dia kenapa? Iya, yang sekarang mau mengadakan olimpiade itu juga ikut. Gitu ada olimpiade madrasah se-Indonesia itu. Iya. Tetap. Ya. Itu bisa itu dimulai kapan atau sudah mulai, Bu? Masih pendaftaran. Masih pendaftaran. Iya, belum dimulai masih banyak. Kalau dulu kan disebut KSM, kompetensi antar madrasah. Gitu. Kalau sekarang kan langsung olimpiade itu. Langsung pertama. Iya. Berarti kayak biasanya itu kalau buat anak-anak perwakilan atau gimana Bu? Atau iya. Semua? Perwakilan. Iya, perwakilan. Katakan diambil dari kelas 1 sampai kelas 4 sampai kelas 6. Kelas 5. Oh, 5. Iya, kelas 5. Berarti kayak emang khusus buat anak yang sudah kelas 5 6 atau yang bawah bisa atau enggak? Kalau dari kelas bawah itu mulai dari kelas 1 itu ajang porseni. Iya, ajang porseni. Oh iya. Ya. Karena di situ kan materinya IPAS integrasi itu kan campuran kan, itu campuran karena kalau kelas besar nanti anak-anak kan tidak mampu. Oh iya. Jadi memang menyesuaikan juga ya Bu ya. Oh iya ya. Biasanya kayak saya mau tanya kalau langsung ke misal Bakses ini juga ya Bu, itu izin tanya. Sebenarnya kalau menurut pandangan Bapak Ibu itu Bakses ini apa kelebihan dan kekurangan kami selama di sini gitu Pak? Ya terus terang, walaupun madrasah kami itu termasuk di desa terpencil lah, di desa yang sangat pedalaman ya. Tapi dengan adanya
baksos yang diselenggarakan seperti ini. Ya. Ini dampaknya sangat bagus. Oh, iya. Dan masyarakat pun menerima dengan sangat senang gitu loh. Karena apa? Ini termasuk merupakan apa ya? Ajang buat anak-anak kita bisa mencontoh teman-teman yang baksos itu. Dan kegiatan-kegiatan itu bisa mendidik anak kita memiliki kemampuan, pengetahuan dan mentalnya pun bisa berani tampil gitu. Oh iya. Berarti kayak jadi tanggapan wali murid juga bagaimana? Alhamdulillah sangat antusias, sangat mendukung dengan baksos. Makanya saya selalu menekankan kepada Pak Ruhan, setiap ada baksos dari SMK Negeri 4 kalau bisa siap menerima. Karena ini apa? Kedepannya ini anak-anak kita tuh semakin bagus lah. Iya. Jadi emang kayak alhamdulillah kami diterima juga ya, terima kasih banyak. Iya, saya terima kasih. Dari ibu-ibu paguyuban juga semangat. Kalau boleh tahu buat kekurangannya juga apa Bu gitu, Pak? Maksudnya? Kekurangan dari baksos kami itu apa gitu? Apa ya? Kalau dilihat dari pokoknya saya menerima dengan baik lah. Oh ya. Ya dengan positif. Saya kira nggak ada kekurangannya. Ya, alhamdulillah. Misal kayak biasanya itu kayak anak-anak apa namanya? Ada enggak kayak misal ada acara gitu pulangnya sampai sore kayak kemarin gitu, itu ada apa enggak? Ada acara pramuka itu ya. Kalau pramuka kan pelatihnya bisanya sore hari Senin. Hari Senin kan kiroatinya di TPK-nya libur. Jadi dimulai dari jam 2 itu pulangnya kadang-kadang anak-anak jam 4, jam setengah 5 mau anak-anak, karena kan itu untuk menggali pengetahuan anak-anak yang di luar pelajaran gitu. Berarti antusias banget. Iya, sampai sore. Iya, sampai sore ya. Kalau gitu berarti ke baksos itu juga alhamdulillah didukung juga. Iya. Sangat. Masyarakat pun senang. Senang masyarakat ya. Jadi kalau baksos mungkin buat kedepannya mungkin harapan dari Bapak Ibu gimana? Ya lanjut terus. Kapanpun saya setelah ada baksos saya terima di sini. Buat pandangannya atau buat evaluasi juga itu kayak ya tadi kan kekurangan dan kelebihannya itu kayak kedepannya gimana biar kita juga lebih siap gitu loh Pak, soalnya kita juga masih banyak kurangnya gitu Pak. Gini, ya kelebihan dari baksos itu apa yang belum kita punyai, termasuk dari baksos itu sangat mendukung, termasuk di situ ada tulisan ruang kelas 1, kelas 2. Nah, ketika di MI belum menyediakan, di teman-teman baksos sudah menyediakan. Ya termasuk perangkat pembelajaran, termasuk gambar-gambar yang ada di ruang kelas yang MI belum sempat menyediakan, dari teman-teman baksos menyediakan. Itulah kelebihannya. Kalau buat kekurangannya emang nggak ada atau emang gimana? Menutupi. Nggak apa-apa Pak, biar kita juga bisa makin siap kan ke depannya gitu buat pembelajaran juga. Insya Allah kalau kekurangannya sih semuanya ada, tapi saya kira nggak ada. Sudah sesuai dengan yang sesuai dengan program yang ada di MI. Ya kembali lagi buat ke anak-anak MI-nya ya Pak. Kalau kan biasanya kayak anak-anak MI-nya juga kayak biasanya juga ada berdengar itu gimana Pak kalau biasanya? Gimana? Kayak misal kayak tadi itu kayak bisa juara. Nah ya itu kayak ya alhamdulillah banget. Itu gimana buat pelatihannya emang dari sekolah atau mereka latihan sendiri-sendiri? Dari sekolah, karena orang tua di sini kan pendidikannya menengah ke bawah, ngapunten nggih. Kan dari ekonomi, mungkin dari ekonomi. Kalau yang wali murid tahun ini ya baru ibu-ibu masa kini kan ya, baru ibu-ibu masa kini, mungkin itu kedepannya kita bisa mempersiapkan dari wali murid. Kalau yang kemarin-kemarin dari pihak sekolah. Karena apa? Karena yaitu kurangnya pengetahuan dari orang tua, cuman sedikit. Nah nanti biasanya kan kalau di lembaga lain itu gini, orang tua mau berkorban, les dan lain sebagainya. Kalau di sini ya murni dari gurunya. Jadi emang gurunya yang buat harus mendukung gurunya gitu Pak. Harus mendukung gurunya. Mungkin di tahun-tahun yang ke depan kita bisa mensosialisasikan bahwasanya selain pelajaran seperti lomba-lomba itu bisa nanti kerjasama dengan wali murid. Sementara ini masih jenjangnya, melangkahnya masih masih memberi dorongan kepada wali murid.
kesimpulannya begini, kalau di tingkat desa khususnya di Duren Dawan sini ini kayaknya yang butuh mengajar itu guru, bukan murid yang butuh pendidikannya. Belum merasakan. Belum merasakan. Belum merasakan Iya. bahwasanya pendidikan butuh Penting. untuk diri sendiri. Iya. Iya. Berarti bahasa ini memang dari gurunya sendiri ya, Bu? Iya. Menurutku. Gurunya yang sangat harus berjuang keras, memaksakan anak harus sekolah, harus memberikan kesadaran kepada wali murid, juga murid, seperti itu. Karena siswa kita itu banyak ya, pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kan kalian tahu di sini bagaimana mata pencahariannya, mungkin bisa melihat. Terus kedua, banyaknya perkawinan dini di desa Dawan kan, akhirnya orang tuanya broken juga banyak. Terus adanya keluarga yang seperti itu kan, anak tidak bisa hidup, katakan hidup romantis bersama kedua orang tua. Jadi kan ke sekolahan itu kadang setengah-setengah. Pokoknya anak melakukan kewajiban kan sudah gitu. Jadi kayak nggak bisa fokus sama kewajibannya gitu. Jadinya. Anaknya kasihan kan. Jadinya. Nanti di situ kan ada bermacam-macam anak yang kita tampung dari berbagai keluarga yang seperti itu. Bahkan kemarin yang kelas 6 kakak pun nggak punya kan, ijazah terancam tidak bisa dikeluarkan. Jadi kita saya berusaha penuh sama Pak Kasun. Kasun saya suruh bagaimana caranya anak ini punya kakak. Akhirnya diikutnya pada neneknya. Biar anak tersebut bisa melakukan ujian. Itu pun juga kita harus kan syarat untuk mengikuti ujian kan anak harus punya kakak. NIK Iya. Di sini ya masih ada yang belum punya. Satu mungkin yang kemarin sudah sosialisasi pada wali murid juga. Itu kan kebutuhan diri sendiri kan kalau itu. Nah, jadi sekolah ya juga ikut seperti itu. Tadi kan katanya kayak yang melatihkan dari sekolah itu ada jam pada saat jam pembelajaran atau diselipkan pada jam lain gitu, atau diselipkan pada jam lain. Biasanya misalkan kelas 3 pulangnya jam setengah 12, nanti di atas jam itu anak-anak sebentar gitu. Atau kan misalkan yang dekat rumah gurunya seperti catur dekat Pak Masud, nanti setelah belajar di rumahnya sama orang tuanya diantar ke rumah Pak Masud. Anaknya tersebut. Berarti nggak cuma di lingkup sekolah aja ya, Bu ya? Iya, gurunya harus di luar jam sekolah juga. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu kan, maaf ini kayak kan ini DMI itu biasanya ada enggak kalau kayak program kegiatan pada hari Jumat atau apa gitu? Ya gini, kalau program sholat duhur ada, kalau hari Jumat ya anak-anak sudah terbiasa selesai sendiri, secara mandiri lah. Ya kita hanya menekankan semua harus sholat, hanya itu dah. Kan karena kita kan setiap hari sudah ditekankan untuk anak-anak seperti tambahan mengaji, istighosah itu diselipkan pada pembelajaran sebelum kegiatan gitu. Berarti memang kayak juga memberi dukungan, juga memfasilitasi benar-benar kayak mensupport banget ya anak berkembang gitu. Makanya termasuk sholat duhur, entah itu anak nanti biar terbiasa semua mulai dari cara wudhu itu guru-guru sudah mengajarkan di sana, makanya di situ disiapkan kucuran untuk itu harus itu jadi sebelum mengerjakan sholat duhur anak praktek wudhu dulu. Harus di pelajaran fikih saja. Dibimbing oleh guru langsung masing-masing kelas. Berarti kayak tiba-tiba kayak didampingin gitu. Caranya seperti apa, ibu guru memberikan contoh, kemudian anak mengikuti. Kalau misalkan di pelajaran saja kan anak 1-2 kali kan lupa. Kalau di rumahnya tidak didukung oleh orang tua. Iya. Saya sendiri juga pelupa soalnya. Jadi emang kalau nggak ada istighosah atau apa gitu buat kayak anak. Oh ya, kalau boleh tahu anak TK-nya istighosahnya hari Senin. Hari Jumat biasa sama wali murid. Sama wali murid. Berarti, kalau RA-nya sama wali murid. Berarti pada hari Jumat ada kayak ya itu programnya kayak baca istighosah pada TK-nya gitu. Plus pertemuan gitu loh, biar ada komunikasi. Ada sama wali muridnya. Apa kekurangannya anaknya, seperti itu gurunya. Oh iya. Kan ada waktu kebersihan kelas itu saya ngeliat di kelas-kelas ada kayak jadwal piket gitu.
Itu kira biasanya piket semua atau ada yang nggak piket gitu Bu? Atau emang nanti ada guru yang menjaga biar semua piket gitu? Loh, kan ada jadwalnya seperti di kelas saya kan ada kelas 4, saya kan kelas 4. Ya sudah saya buatkan di situ ada poster saya. Itu kan tiap gurunya masing-masing yang bertanggung jawab dalam kelas. Jadi kayak jaga sampai piketnya selesai emang. Itunya. Loh, sudah tanggung jawab anaknya. Jadi emang berlepas gitu. Terbiasa terbiasa. Oh ya. Terbiasa jadi, anaknya. Alhamdulillah sudah terbiasa juga ya. Mungkin kelas 1 yang didampingi oleh gurunya. Ya kelas 2 sudah terbiasa. Ya alhamdulillah ya. Saya biasanya kan ada juga yang sampai kelas 4, kelas 3 masih nggak ada kalau di sini. Kan orang desa mungkin di rumahnya setidaknya ya diberitahu oleh orang tua kalau pekerjaan. Jadi mungkin buat sejauh ini emang selama ini tapi juga pasti ada buat orang tua yang mendukung kan. Iya, 1-2 orang. Iya. Oh ya buat kan kayak yang lomba olimpiade itu kan sudah daftar, itu buat pengumuman diterimanya kapan kalau boleh tahu? Nah itu kan termasuk program dari sana ke Kemenag. Oh ya. Nah, jadi nanti titik lokasi itu yang menentukan Kemenag. Jadi nanti itu ya sesuai dengan anjuran dari Kemenag. Berarti emang kayak tiba-tiba dikasih tahu. Ya alhamdulillah semoga Zoom, keterima. Ya biasanya itu Zoom operator Zoom dulu, nanti apa peraturannya dikirim sama Kemenag. Jadi memang ya semoga alhamdulillah keterima, semoga keterima. Amin. Ya. Jadi emang anak-anaknya yang juga aktif alhamdulillah juga kan Bu. Ya. Jadi mungkin ada lagi. Sebenarnya tidak. Cukup Pak. Cukup. Ya. Kami walaupun MI sekecil ini kami sangat berterima kasih kepada anak didik yang keluar dari sini, mungkin ya seperti anak saya, anak-anak tetangga yang orang tuanya mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Alhamdulillah anak-anak itu keluar itu enggak mempermalukan madrasah. Pasti dapat juara tuh 1, 2, 3 itu pasti keluar. Kalau di sini Kak sepertinya nanya gak bisa. Sepertinya kayak gak bisa sendiri. Nanti kalau masuk ke jenjang berikutnya pasti anak-anak itu ada saja yang dapat ranking. Iya. Gak ketinggalan lah walaupun di desa. Jadi emang kan desa sama kota gak menentukan juga Bu. Iya. Tergantung dari anak juga. Dan dukungan orang tua. Iya. Ya jadi mungkin itu ya yang bisa dibahas buat podcast kali ini. Jadi intinya kita saling dukung aja, saling support dan juga bisa belajar dari diri sendiri lah, nggih Bu. Ya. Ya mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.